Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangat dalam channel Supangat Official. Dalam video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan saya, yaitu perjalanan hidup saya ketika saya berjumpa dengan seorang pertapa. Kejadian ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2000-an. Kalau nggak salah 2000 atau 2001. Jadi saya pun pernah ikut beliau selama 3 bulan. Saya pernah nyantri di rumah beliau, menjadi pembantu beliau seperti itu. Dan banyak cerita-cerita yang saya dapat dari beliau ini tentang apa yang terjadi ketika beliau bertapa itu sungguh sangat banyak sekali. Kejadian-kejadian mistis yang mungkin di luar nalar manusia atau di luar akal manusia. Dan saya tanya kenapa beliau bertapa, kenapa harus bertapa. Beliau ingin menyempurnakan ilmunya. Dan mulailah beliau bertapa. Beliau bertapa pertama kali di Gunung Kuncung. Gunung Kuncung itu kalau nggak salah dia ada di Jombang. Dan beliau bertapa di situ selama 7 tahun pertama. Karena beliau ada dua kali sesi beliau bertapa, yaitu 7 tahun dan 8 tahun kalau nggak salah seperti itu ya, karena 15 tahun beliau bertapa. Jadi ceritanya seperti ini. Berangkatlah beliau bertapa di bawah sebuah pohon, yaitu pohon Dewandaru yang terletak di Gunung Kuncung. Dan di situ 2 bulan pertama beliau belum mendapatkan apa-apa, belum ada kejadian misterius apa-apa. Dan setelah 3 bulan berikutnya mulailah ada kejadian yang sedikit kurang masuk akal. Contohnya seperti ini. Di saat jam 10, tiba-tiba sekitar jam 10 atau jam 11, tiba-tiba ada seekor burung perkutut. Burung perkutut ini tiba-tiba bertengger di atas beliau. Jadi setiap jam 10 atau jam 11 burung ini datang dan terus berbunyi, terus berkicau sampai sore. Dan beliau pun sangat suka karena ini termasuk mungkin pemberian dari Tuhan, pemberian dari Sang Pencipta untuk menghibur beliau. Karena salah satu kegemaran beliau adalah memelihara burung perkutut. Jadi waktu saya ikut beliau, saya ikut merawat burung perkutut. Di rumahnya sangat banyak burung perkutut. Dan terus kejadian itu terus berlanjut bertahun-tahun di situ beliau tanpa memindahkan dirinya, beliau di bawah pohon Dewandaru tersebut. Kemudian ada kejadian yang lain lagi yang sangat tidak masuk akal, yaitu di samping kiri beliau, samping tempat duduk beliau, tumbuhlah talas hutan. Talas hutan ini kan daunnya sangat lebar. Dan anehnya daun talas ini setiap kali beliau kena panas matahari, daun talas ini seolah-olah menjadi payung beliau untuk melindungi dari sengatan panasnya sinar matahari. Dan terus terjadi seperti itu dari pagi sampai sore. Setiap matahari mulai memanas, daun tersebut langsung menutupi tubuh beliau, seolah-olah menjadi payung. Dan itu terjadi setiap kali daun yang tua itu layu, kering, kemudian digantikan daun berikutnya dan digantikan daun berikutnya. Kemudian setelah lama beliau bertapa di situ, beliau mempunyai perasaan ingin pindah dari tempat pertapaan pertama tersebut. Yaitu pertapaan yang kedua yang beliau tuju adalah sebuah gua, yaitu gua yang berada di, kemungkinan saya kurang terlalu ngerti juga, mungkin berada di Kediri, yaitu gua Selomangleng. Katanya beliau seperti itu. Dan ajaibnya beliau ini tanpa melangkahkan kaki atau tanpa menaik kendaraan, beliau langsung nyampai di gua tersebut. Jadi kemudian beliau berniat, karena di dalam gua tersebut ada sebuah gua atau sebuah pintu lagi yang masuk ke dalam gua tersebut. Dan pintu itu hanya bisa terbuka dengan niat yang khusus atau tujuan yang khusus. Dan beliau berniat bertapa di situ selama 40 hari, maka beliau meminta izin agar pintu gua tersebut dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka,
beliau masuk dan bertapa di situ selama 40 hari. Dan setelah beliau di dalam, beliau pun sangat terkejut karena di dalam banyak tengkorak-tengkorak orang yang sudah meninggal, mungkin karena kelamaan bertapa atau seperti apa tidak tahu. Karena pintu tersebut tidak mau terbuka kembali sebelum jangka waktu yang diminta oleh pertapa tersebut. Misalnya 40 hari, ya pintu tersebut akan terbuka setelah 40 hari. Sebelum 40 hari pintu tidak akan terbuka. Dan singkat ceritanya, setelah 40 hari beliau di situ, kemudian pintu gua tersebut terbuka dan akhirnya beliau kembali. Dan kembali ini pun juga tidak pernah melangkahkan kakinya. Beliau hanya berniat ingin kembali ke tempat semula dan sampailah beliau di tempat semula. Dengan hanya keinginan tersebut, ingin kembali, beliau langsung sampai pada tujuan beliau, yaitu di tempat pertapaan beliau pertama. Kemudian beliau di situ mendirikan sebuah gubuk dan di situ beliau akhirnya dikenal sama orang dan mulailah banyak orang yang mengenal beliau dan akhirnya beliau pergi meninggalkan gubuk tersebut karena beliau tidak mau dikenal oleh orang banyak waktu itu. Dan singkat ceritanya beliau kemudian pulang dan setelah pulang ada keanehan lagi yang terjadi pada diri beliau. Kuku dan rambut beliau tidak bisa dipotong. Pakai gunting tidak mempan, pakai silet tidak mempan. Akhirnya beliau semedi untuk meminta wangsit. Seperti apa caranya bisa memotong, agar bisa memotong rambut dan kuku beliau, karena udah bertahun-tahun nggak dipotong, otomatis panjang. Akhirnya beliau mendapatkan wangsit, beliau disuruh untuk bertapa kembali, yaitu bertapa meluang atau bertapa di galian tanah selama 40 hari. Yaitu di belakang rumahnya, karena pada waktu saya di sana saya masih melihat sisa-sisa tanah yang digali, yaitu di belakang rumah beliau masih terlihat. Akhirnya beliau mulailah bertapa di situ selama 40 hari dan kejadian aneh pun terjadi lagi di situ. Beliau didatangi oleh Lembu Suro, yaitu Lembu Suro adalah penguasa Gunung Kelut yang berbadan manusia dan berkepala sapi. Jadi pertamanya kemunculan Lembu Suro ini adalah ada bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian terdengar suara kelinting sapi atau lonceng sapi, kelintingan sapi kalau di Jawa kayak gitu, bunyinya ting ting ting, itu untuk menandai sapi. Dan kemudian datanglah Lembu Suro ini dengan wajah yang marah. Si Lembu Suro tadi tiba-tiba Lembu Suro tadi menyerang. Akhirnya berdua mereka adu ilmu dan kemudian Simbah ini dengan ilmunya dia bacakan ajian Bolo Sewu dan akhirnya Lembu Suro ini dapat dikalahkan. Setelah Lembu Suro kalah, Lembu Suro menghadiahkan sebuah rompi, yaitu rompi Ontokusumo, dan waktu itu saya juga melihatnya. Dan akhirnya setelah 40 hari beliau keluar, kuku dan rambut beliau akhirnya bisa dipotong kembali. Dan itulah cerita saya tentang seorang pertapa ini yang saya tidak sebutkan namanya. Ya entah kebenarannya ini saya pun tidak bisa menjamin karena ini cerita dari beliau dan saya menceritakan kembali di video ini. Dan semoga siapapun yang melihat video ini bisa terhibur atau bisa memetik hikmah daripada cerita saya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video saya, channel saya, untuk men-share dan komen di bawah agar saya bisa lebih membangun channel ini. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang tidak sesuai, tolong komen di bawah. Dari saya, Supangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.